Bagaimana membedakan antara dai di jalan Allah dengan dukun-dukun dan peramal yang menggunakan istilah haji juga kiai? Yang pertama, semua ustadz dan dai yang mengikuti agama Allah tidak akan pernah meminta syarat apapun kepada anda kalau anda konsultasi. Syaratnya kasih fotomu dulu, misal. Syaratnya kasih pakaian, syaratnya begini, nggak ada syarat. Ustadz, saya buat dosa begini. Baik, ini ayatnya, kamu disuruh taubat, ini hadisnya, kamu disuruh jalankan ini. Silakan pulang amalkan. Selesai. Panduan wahyu. Tapi kalau dukun pasti ada syarat. Kalau sudah minta foto, tunggu 3 hari, minum air ini dan seterusnya, ini berarti sudah ciri dukun. Walaupun pakai surban, biar imamannya 7 meter. Jangan dipercaya, nggak boleh. Yang kedua, setiap kali datang, dukun selalu meletakkan di tempat prakteknya di depan syaitan. Yang syaitan ini bisa membaca kejiwaannya manusia yang sedang datang. Karena syaitan bisa membaca kejiwaan orang. Orang kalau lagi tingkat ibadah, dia berusaha masuk untuk meredam ibadah itu. Kalau orang itu lagi muda terbuka pintu syahwat, dia akan goda pintu syahwatnya, gitu kan? Syaitan bisa begitu. Orang ini masuk lagi berkecamuk pikirannya macam-macam masalah. Maka kata ulama yang membahas masalah alam jin ini, syaitan-syaitan yang bekerja sama sama dukun itu bekerja sama sama qarin, pendamping orang yang sedang bermasalah yang mau datang konsultasi. Disampaikanlah semua informasinya. Orang ini bermasalah sama istrinya, orang ini bermasalah di pekerjaannya, orang ini lagi ada masalah di perut, di penyakit di perutnya. Begitu masuk, begitu duduk, si dukun ini akan mengatakan, kamu ada masalah sama istri kamu ya? Kamu ada begini ya? Kamu ada begini ya? Semua diungkapkan. Orang ini bodoh, dia tidak mengerti, lalu dia bilang, hebat nih orang, bisa tahu masalah saya, gitu kan? Padahal dia bicara sama temannya siapapun, temannya sudah bisa tahu juga, gitu kan? Ini seperti itu cirinya. Tidak ada ustadz yang anda datangi yang ikuti wahyu Allah lalu dia bilang, saya tahu kamu masalahmu karena perutmu sakit, saya tahu karena kamu begini. Nggak ada tebak-tebak. Bahkan kalau dia bilang, ustadz saya punya masalah di perut saya, mungkin ustadznya akan mengatakan silakan konsultasi sama dokter, itu kan berobat, minum obat yang halal. Kalau masih sakit boleh dengan ruqyah, bacain ayat-ayat, diajarin doanya. Tapi mereka tidak bisa menebak. Yang ketiga, dukun itu selalu menanyakan siapa nama ibu kamu, nama ibu kandung, nama ibu. Ini supaya bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia dinisbatkan kepada siapa? Kepada ayah. Walaupun ayahnya kafir, kan itu? Walaupun dalam keadaan kafir ayahnya, tetap dinisbatkan namanya kepada ayah. Maka iblis mengajarkan kepada syaitan-syaitan anak cucunya untuk mengajarkan kepada dukun-dukun harus bertolak belakang dengan hukum Allah. Tanyakan nama ibunya. Sayangnya orang-orang yang berpendidikan pun kita di Indonesia, perbankan, orang-orang perbankan lah atau apa instansi lembaga, ditanya nama ibu kandungnya siapa. Apa hubungannya dengan nama ibu kandung? Coba, nama di KTP nama ibu nggak ditulis. Untuk apa dia mau cari tahu tentang nama ibu kandung? Tapi itu mereka tidak sadar, ini cara penyihir, gitu kan? Cara penyihir menanyakan nama ibu. Kemudian pada saat sudah konsultasi, maka akan ada hal-hal yang diberikan. Benda, tulisankah, kulitkah, kerang-kerang, sesuatu yang diberikan untuk diletakkan di bantal, ditanam depan rumah, digantung di atas pintu, tergantung permintaan. Kalau orang ini minta supaya lawan jenisnya suka, ada sihir namanya sihir mahabbah, maka selalu pointernya adalah dukun akan minta foto, gitu kan? Lalu foto ini diambil, kemudian dimantrain, kemudian ditugaskanlah syaitan-syaitan di situ untuk mendatangi orang tersebut, ditugaskan, gitu kan? Maka disihirlah dengan mantra-mantra ini dibawa oleh syaitan tersebut, lalu syaitan itu akan mendekati orang yang sedang jadi target. Kalau ibadah dia lemah, maka mudah syaitan itu bisa masuk. Tapi kalau ibadah dia kuat, maka masih ada batasan. Artinya masih bentrok dengan syaitan itu. Gitu kan? Bahkan tidak jarang syaitan-syaitan ini akan pulang dan menyampaikan kepada para dukun, kalau ini bukan kelas saya nih, orangnya ibadahnya begini. Maka dikirimlah dukun oleh dukun tersebut jin yang lebih kuat. Gitu kan? Seperti itulah kurang lebih permainannya. Maka nanti orang ini akan sering didatangi dalam mimpi,
supaya dia bermimpi, dia suka atau dia mimpi berhubungan biologis sama orang yang menyihirnya, atau misalnya dia selalu sedikit melihat, satu kali sudah melihat maka dia selalu terbayang, selalu ingin berhubungan, selalu ingin begini dan seterusnya, gitu kan. Ini namanya sihir mahabbah, salah satu jenis sihir yang memang paling banyak terjadi, dan itu cirinya adalah pasti minta foto. Kalau sekarang, gitu kan, pasti minta foto, minta nama, dan umumnya orang yang datang ke dukun pasti foto dia juga diminta, karena dukun menjadikan dia sebagai sasaran duit, sumber untuk selalu datang. Dia pun disihir, dia tidak sadar. Dia pikir dia cuma ini dukunnya cuma bantu sihirin si lawan jenis. Tidak, dia juga disihir. Setiap saat dia bisa datang dan ingin penasaran bertanya lagi. Dan di sini dukun bermain. Pada saat misalnya dibayar misalnya 5 juta rupiah, masuk datang ke dia, diselesaikanlah apa yang dia inginkan dengan syarat ini, dengan syarat itu. Nanti si dukun ini kalau butuh duit, dia akan perintahkan syaitan tersebut untuk berhenti, membuat si lawan jenis ini suka, tiba-tiba ribut, dia datang lagi, konsultasi lagi, bayar lagi. Seperti itulah permainan mereka, ya. Ini namanya sihir mahabbah. Ciri-cirinya selalu ada kecenderungan yang tidak normal dari kita kepada lawan jenis, gitu kan. Dan lawan jenis ini kita tahu bukan orang soleh, nggak ada hubungannya dengan agama, selalu begitu, karena orang beragama pasti tidak akan ke situ. Ada sihir yang kedua, sihir firaq namanya, sihir perpisahan. Ini seringkali kalau ada orang yang iseng mau masuk rumah tangga orang lain, dia suka dengan suaminya atau suka dengan istrinya, tergantung, kemudian dia datang kepada orang-orang yang tidak pintar ini minta tolong, kemudian diserahkanlah sesuatu, dan ini sihirnya akan terjadi, akan mudah kalau ada sesuatu yang diambil dari suami istri itu, pakaiannya kah, rambutnya kah, apa saja diambil, dijadikan sebagai buhul, mantra-mantra yang bisa digunakan atau dipegang sebagai pos-pos mengirim syaitan kepada orang-orang ini. Nanti cirinya sering bertengkar rumah tangganya tanpa sebab, tidak ada apa-apa, terganggu lagi, sering ribut, sering curiga, sering cemburu buta, sering ini, sering itu. Ini semua ciri-ciri dari sihir firaq, pasti akan terpisah. Upayanya untuk memisahkan itu terus, non-stop. Kadang-kadang masalah kecil sudah cukup untuk memicu perpisahan tersebut. Ada juga sihir yang digunakan, ini sihir lebih cenderung, sebagian ulama dalam bahasa Arab mengatakan sihir qatl, pembunuhan. Jadi misal dia, syaitan ini akan diutus oleh jin-jin ini, lalu dia coba menyakiti orang itu dengan cara misal dimantra-mantrain fotonya lalu dibakar sehingga dia sering kepanasan, atau syaitan datang menakut-nakuti dia dengan beragam macam penyakit. Maka dia was-was, dia kena penyakit ini, dia buka penyakit itu. Yang sering kami temukan di lapangan adalah yang paling umum, penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit yang dianggap berat, ya. Terus merasa diri akan mati, gitu. Selalu mimpi kuburan, selalu mimpi ketakutan, selalu ketakutan kalau sendiri. Nah, ini semua upaya dia untuk masuk ke masalah pembunuhan, tapi dia tidak bisa bunuh tusuk langsung. Syaitan nggak bisa lakukan itu, tapi dia hanya bisa datang menakut-nakuti orang ini. Dan ini juga kadang-kadang dia sering ketindihan, gitu kan, kalau dia lagi tidur. Maka ini juga termasuk sihir yang ada.